Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Fashion lovers sebagai pelaku sekaligus kreator di industri fashion, limbah yang ditimbulkan oleh fashion tentunya harus menjadi hal yang paling diperhatikan. Untuk itu, banyak para desainer berkreasi demi mengurangi limbah tersebut dengan menerapkan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Lantas sebenarnya apa sih sustainable fashion? Berikut ini penjelasan dari Temi Sumarlin, pengamat modest fashion. Sustainable fashion sebetulnya kalau kita perhatikan dari arti katanya kan berkelanjutan. Jadi sebetulnya definisinya tuh luas, banyak aspek pendukung dari sustainable fashion itu sendiri. Jadi kalau kita ambil singkatnya, sustainable fashion adalah bagaimana industri atau fashion sendiri itu bisa terus bertumbuh dan berkelanjutan dari masa ke masa dan bukan hanya mendapatkan manfaat dari satu titik saja tapi juga bisa berdampak ke banyak hal di industrinya. Sebetulnya bukan terulang lagi tetapi baru tren di Indonesia karena memang sustainable sendiri bukan cuma di industri fashion saat ini menjadi isu global di semua industri termasuk salah satunya adalah fashion. Nah untuk di Indonesia sustainable sendiri saat ini memang sedang banyak didorong menjadi tumbuh dan juga dilaksanakan atau dilakukan oleh banyak pelaku industri kreatif di Indonesia karena banyak juga keresahan-keresahan yang dirasakan dari industri fashion itu sendiri. Salah satunya dari data terakhir saat ini di dunia fashion itu menjadi nomor 2 penghasil sampah sehingga jika ini tidak dilakukan dengan efektif atau tidak diterapkan di industri kreatif fashion, otomatis jangka panjang akan banyak dampak sosial yang akan dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas tentu. Berdasarkan penjelasan Temi Sumarlin tadi, nyatanya saat ini masyarakat luas sudah menyadari mengenai hidup dengan memanfaatkan material berkelanjutan. Lantas bagaimana industri fashion Indonesia? Jadi sebenarnya banyak yang terlalu kecil mendefinisikan sustainable fashion. Karena sebetulnya sustainable fashion itu bukan hanya persoalan dari materialnya saja, tapi juga bagaimana aksi atau strategi sebuah industri bisa mendevelop dari final industrinya. Misalnya mengolah limbah dari industrinya. Misalnya setelah kita produksi pakaian, ada sisa-sisa limbah. Limbahnya ini akan diproduksi menjadi apa? Nah, itu salah satu bentuk tanggung jawab dari pelaku industrinya. Kemudian ketika kita bicara tentang material, plastik itu hanya satu dari sekian banyak rantai sustainable industri sebetulnya. Jadi kalau kita bicara tentang sustainable industry atau sustainable fashion, faktor dan indikatornya cukup banyak. Dari bagaimana kreator atau pelaku ini mengambil material contohnya, bagaimana proses produksinya, setelah jadi produksinya bagaimana mengemasnya, kemudian bagaimana limbah dari produksinya diolah, bahkan sampai bagaimana treatment dari sebuah industri kepada manusianya karena manusia dimanusiakan pun menjadi bagian dari sustainable industry yang ada di sustainable fashion. Sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia tidak banyak pelaku fashion yang paham secara utuh apa itu definisi dari sustainable fashion. Mungkin yang banyak diketahui hanya sebatas ketika batik itu sudah cukup sustainable. Padahal belum tentu juga kalau misalnya limbah batiknya tidak diolah kemudian mencemari air ya jadi tidak sustainable fashion. Begitupun dengan tenun atau bahkan ketika kita mengklaim pakaian kita dari cotton 100% natural base misalnya, tetapi kemudian ketika benang-benangnya atau sisa-sisa potongan kainnya tidak diolah kemudian mencemari lingkungan itu juga tidak menjadi bagian dari sustainable fashion. Jadi sebetulnya yang saat ini terjadi adalah sudah cukup banyak para pelaku industri fashion yang sudah melakukan beberapa bagian dari sustainable industry tersebut, tetapi mungkin belum secara utuh memahami bagaimana rantai atau circle dari sustainable
fashion tersebut, seperti itu. Belakangan, industri modest fashion rupanya juga tengah memproklamirkan tren sustainable fashion. Pasalnya, pada ajang MUFES yang digelar beberapa waktu lalu, beberapa desainer tanah air merilis koleksi yang mengusung konsep sustainable. Sebenarnya ketika kita bicara tentang sustainability, ini tuh sangat dekat kaitannya dengan Muslim fashion atau modest fashion. Karena dalam Muslim fashion atau modest fashion sebenarnya yang diutamakan adalah value. Ketika misalnya kita bicara tentang Muslim fashion atau modest fashion, itu sangat erat sekali dengan sustainability, karena yang ditonjolkan adalah value atau nilai atau etik dari sebuah fashion itu sendiri. Seperti kita tahu dari Muslim fashion, modest fashion, nilai-nilai yang diambil seharusnya kan ada dua, hablum minanas dan juga hablum minallah. Nah, hablum minanasnya ini adalah salah satunya lingkungan juga. Bagaimana si pelaku atau kreator ini bisa menjaga alamnya tetap lestari, kemudian juga bagaimana interaksi dengan karyawannya, bagaimana berinteraksi dengan perajinnya, bagaimana memanfaatkan manusia-manusia dalam proses produksinya. Nah, itu juga menjadi bagian dari sustainable fashion. Jadi ketika modest fashion dikaitkan dengan sustainable fashion, tentu ini sangat-sangat berkaitan, dan seharusnya ketika modest fashion itu betul-betul sudah dideklar sebagai busana muslim yang mengambil Islamic value, harusnya sih sustainable. Seperti yang kita ketahui bersama, kreativitas di fashion pastinya tak berbatas. Baik dari segi desain maupun material yang digunakan. Lantas terkait dengan konsep sustain ini, adakah dampak bagi perkembangan fashion? Saat ini para generasi kekinian tengah senang untuk mengenakan berbagai busana hasil thrifting. Apakah thrifting masih berkaitan dengan gaya hidup sustainable? Mengingat thrifting ini cenderung memanfaatkan busana lama ketimbang membeli koleksi item fashion yang baru. Sebenarnya thrifting sendiri bukan jadi indikator penting di dalam industri sustainable fashion, karena sustainable fashion pun nggak harus semuanya natural base. Bisa jadi misalnya katun yang ada kandungan tertentu yang bukan alami itu bisa jadi sustainable. Kenapa? Karena bisa jadi durability-nya atau daya tahannya bisa lama. Karena dengan kita beli yang agak mahal, kemudian material tersebut durability atau usia pakaiannya jadi lebih lama, otomatis kita kan jadi lebih awet, lebih hemat, dan gak jadi sampah segera gitu. Dibandingkan dengan fast fashion yang mungkin teman-teman bisa jadi belinya murah, tapi kemudian 1 bulan rusak dan udah jadi sampah. Nah, thrifting sendiri sebenarnya hanya salah satu cara bagaimana kita bisa memanfaatkan pakaian kita supaya bisa bermanfaat lagi. Artinya kalau kita sudah nggak pakai, kita bisa jual, atau bahkan kita pun nggak gengsi untuk membeli second hand misalnya, atau pre-love gitu ya bahasanya sekarang, untuk bisa dipakai lagi. Tapi tetap harus ingat bahwa thrifting itu nggak kemudian mengklaim bahwa oh ya kamu udah sustainable. Bisa jadi sebenarnya bukan kesana juga tujuannya. Yang lebih penting dari kondisi sustainable dan juga thrifting ini cuma bisa jadi salah satu indikator yang bisa dilakukan ketika teman-teman ingin melakukan tindakan sustainable fashion gitu. Untung dan rugi itu sebetulnya bicara teknis. Karena apa? Karena memang betul ketika satu brand ingin 100% melakukan sustainable industri atau circle sustainability, itu pasti cost-nya akan jadi jauh lebih mahal. Karena tadi ada tanggung jawab untuk memproses limbahnya misalnya, atau mencari source material yang ramah pada pakaian manusia, atau mungkin ketika mereka mengambil juga tidak dengan cara yang membakar hutan misalnya gitu ya, tapi betul-betul dicari serat-serat dari alam dan lain-lain gitu. Jadi prosesnya jadi lebih kompleks sebetulnya. Tetapi ketika itu sudah dihitung secara cost dan lalu muncul satu nilai yang dinilai mahal, biasanya pembeli yang juga sama-sama concern terhadap nilai-nilai tersebut melihat itu more than harga ya, lebih dari harga. Karena ada lingkungan yang kita jaga, ada manusia yang kita bantu, ada value-value lain yang ditambahkan di dalam produknya.
Jadi nilai untung dan rugi ini sebetulnya tidak bisa dilihat dari sisi keseluruhan karena nilai itu kan valuable gitu ya. Jadi tidak bisa dinilai dengan angka. Tetapi kalau secara nilai pasti jauh lebih mahal biasanya barang-barang yang sustainable, biasanya seperti itu. Tipsnya sebetulnya ya pertama harus betul-betul memilih produk yang ramah lingkungan karena sustainability itu harus sebenarnya yang paling dianjurkan kan yang ramah lingkungan. Yang kedua biasanya brand-brand yang sudah melangkah di industri sustainable industry itu juga mereka biasanya mencantumkan di dalam tagnya, misalnya kayak ini hasil olahan dari limbah kainnya, misalnya jadi scrunchie atau jadi corsage gitu ya, atau jadi aksesoris untuk tas dan lain-lain. Nah, ketika memang produk-produk tersebut juga dijual oleh brand, biasanya itu jadi sebagai bentuk tanggung jawab yang mereka lakukan untuk mengurangi limbahnya atau jadi zero waste untuk industrinya. Nah, itu juga bisa dipilih tuh. Artinya brand tersebut punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Dan menurut saya kalau jadi pembeli yang memang mencintai sustainable fashion, itu tentu pemikirannya sudah ke depan, visioner. Artinya dia bukan hanya memilih pakaian yang tren saat ini, tapi dia betul-betul memikirkan apa yang akan terjadi ya kalau saya menumpuk pakaian saya di rumah, murah, meriah, tapi habis itu besoknya rusak, terus mau dikemanain gitu. Itu kan jadi sampah yang menumpuk di kemudian hari dan artinya kita melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Jadi sebetulnya seperti itu, pilih pakaian atau bahkan produsen yang punya brand-brand yang ramah lingkungan dan cari juga brand yang sudah bisa mendevelop dari limbah-limbah industrinya. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.